pada saat itu dalam hari jadi ini diulang tahunkan setiap tanggal 9 Agustus yang dimulai dari 9 Agustus tahun 1997 sebagaimana penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1997. Dari situlah Tok Wan, karena memang ini pangkal sejarah. Jadi ada nilai-nilai sejarah. Dia saya bacakan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Cincin dan tuan-tuan perempuan sekalian, pada hari ini kita dari Tok Wan Channel yang merupakan media komunikasi dan informasi menyampaikan hal-hal yang aktual dalam perkembangan di daerah Provinsi Riau ini. Satukan suara, majukan Provinsi Riau. Baik, pada hari ini Tok Wan Channel akan membahas ada suatu perkembangan di Provinsi Riau, yaitu tentang penetapan Undang-Undang Provinsi Riau Nomor 19 tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh DPR RI, dan ini menimbulkan suatu polemik dalam penetapan tanggal ulang tahun Provinsi Riau. Sebab dalam undang-undang itu dinyatakan Provinsi Riau ini ditetapkan tanggal 31 Juli 1958. Ini menimbulkan suatu pemikiran bagi kita masyarakat Riau, terutama para pengamat dan tokoh Riau. Selama ini kita menjadikan hari ulang tahun Provinsi Riau itu adalah tanggal 9 Agustus. Ini berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Riau. Sekarang timbul masalah, tanggal berapa sebetulnya ulang tahun Provinsi Riau ini? Apakah berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Provinsi Riau Nomor 22 tahun 2022, atau berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 75 Nomor 19 tahun 1957. Nah, waktu itu adalah negara kita dalam kondisi undang-undang darurat atau undang-undang sementara. Sekarang kita mencari sisi kebenaran secara yuridis formal. Di mana sebetulnya yang bisa diterima terhadap tanggal berapa ulang tahun Provinsi Riau itu. Oleh karena itu, Tok Wan Channel mengundang. Pertama yang kami undang adalah dari pemerintah daerah. Dalam hal ini diwakili asisten 1 ya, yaitu yang tak asing lagi bagi kita masyarakat Riau, yaitu Saudara Masrul Kasmi. Yang kedua juga kami undang dari tokoh masyarakat Riau, siapa lagi kalau tidak Pak Khaidir, Ketua FKPMR, yang sangat tegas mengatakan bahwa ulang tahun Provinsi Riau tetap tanggal 9 Agustus. Nah, sekarang kita ingin tahu pula bagaimana pendapat ahli hukum tata negara. Nah, ini kita tahu bagaimana ditinjau dari segi hukum tata negara, mana yang benar. Kita tidak asing lagi mengundang Husnu Abadi, Prof kita, yang cukup kawakanlah di WIR ya, terutama dan di Riau ini. Baik, saya sapa ketiga narasumber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masrul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Kedua, Pak Khaidir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Khaidir? Alhamdulillah. Pak Khaidir cerah terus Pak Khaidir ya. Bersemangat terus. Kemudian juga Pak Husni Abadi. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Husni? Alhamdulillah sehat. Maju terus Pak. Alhamdulillah. Baik, ketiga narasumber sudah hadir tengah kita, dan baik, saya ingin tanya dulu dengan Pak Masrul ini. Bagaimana nih Pak Masrul kok latar belakangnya undang-undang ini diputuskan oleh DPR sehingga terjadi suatu perubahan tentang penetapan Provinsi Riau sebagai daerah provinsi? Coba Pak jelaskan sebenarnya. Ya,
Assalamualaikum pemirsa Tok Wan Channel, Pak Ayanda Kaidir, Pak Dr. Husnul Badi, dan Tok Wan selaku moderator pada kita hari ini. Kami hari ini dalam kapasitas selaku pemerintah, jadi tetap mengacu kepada peraturan daerah, yaitu Perda nomor 11 tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Provinsi Riau. Memang perda ini berdasarkan dari Undang-Undang Darurat 19 tahun 1997 tentang pembentukan daerah swatanta untuk Riau, Sumbar, dan Jambi. Jadi memang pada saat itu sebagai filosofis dari sejarahnya, ini yang diambil oleh masyarakat Riau melalui keputusan peraturan daerah, karena DPRD mewakili masyarakat dan pemerintah daerah tentu sudah berpikir bagaimana keputusan ini menjadi langkah awal untuk menetapkan. Jadi pada saat itu dalam hari jadi ini diulang tahunkan setiap tanggal 9 Agustus yang dimulai dari 9 Agustus tahun 1997 sebagaimana penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19/1997. Dari situlah Tok Wan, karena memang ini pangkal sejarah. Jadi ada nilai-nilai sejarah. Dia saya bacakan di dalam diktungnya itu ada upaya mengenal amal bakti, kemudian menghargai para pejuang-pejuang, kemudian ini ungkapan rasa syukur kepada masyarakat Riau yang perlu menetapkan. Kemudian juga ini juga menjadi bagian jadi jati diri kita, kemudian eksistensi suatu daerah dan faktor integrasi masyarakat dan untuk memotivasi bagi pembangunan daerah. Jadi yang paling penting adalah peringatan hari jadi ini upaya memotivasi eksistensi sehingga ini dorongan yang besar Riau ke depan akan lebih maju. Tanpa terasa hari ini sudah hampir ini sudah hampir 65 tahun kita memperingati hari jadi. Sehingga ini menjadi momen yang baik bagi masyarakat. Kita tentunya dengan penetapan perda ini, yang saya katakan tadi, ini sudah melalui aspek wakil-wakil kita di DPR, kemudian dari eksekutif, tentu ini sudah menjadi suatu pola yang diyakini sudah 65 tahun berjalan. Jadi tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk memperingati ini tetap di hari, maksud saya tanggal 9 Agustus itu Pak Wan. Jadi fikir Pak, jadi tentang penetapan oleh Undang-Undang nomor 19 sekarang ini, 2022, itu tanggal 31 Juli 1958 dasarnya itu. Jadi disitulah bunyi itu bahwa seolah-olah dalam undang-undang itu Provinsi Riau dibentuk pada tanggal 31 Juli 1958. Ini sebenarnya konsekuensi. Jadi bagaimana kenyataan dari segi undang-undang yang disahkan dengan apa yang telah disampaikan tadi dalam undang-undang? Ini ada dua hal Pak Wan. Jadi Undang-Undang Darurat nomor 19/1997, kemudian Undang-Undang nomor 51 tahun 1958. Ya. 61 maaf saya, 61 1998. Jadi yang digunakan oleh DPRD melalui masyarakat kemarin itu adalah momen ketika Undang-Undang 1957 ketika pembentukan daerah swatantara Riau, Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Itu yang digunakan. Nah, jadi inilah momen yang bersejarah dinilai. Jadi momen-momen bersejarah itu ada, termasuk juga pada saat penetapan Undang-Undang 61, tapi itu menjadi bagian lain. Yang paling diingat dan menjadikan momentum untuk kita memperingati itu ya tanggal 9 Agustus itu. Sehingga itu menjadi sebuah aturan formal yang dilakukan melalui peraturan daerah. Tapi mengapa dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2022 kemarin itu diputuskan oleh DPR ditetapkan itu tanggal 31 Juli? Ya, itu tidak menjadi persoalan. Ini kan sekarang masalah peringatan hari jadi yang saya kaca dari berbagai misalnya referensi kita. Misalnya di Jakarta itu tanggal 22 Juni. Kenapa misalnya? Itu karena
adanya penaklukan Sunda Kelapa dari Portugis oleh Pangeran Fathahillah misalnya. Di Bandung misalnya tanggal 25 September, itu pada saat Gubernur Hindia Belanda masa Herman Dendels mengeluarkan besluit atau kebijakan tanggal 25 September 1810. Dalam konteks daerah, misalnya Pekanbaru, itu ditetapkan tanggal 23 Juni tahun 1784. Ini adalah ketika penetapan dilakukan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah dalam sebuah penetapan SK. Begitupun misalnya kalau dalam konteks Bengkalis, kenapa diambil pada tanggal 30 Juli? Itu karena perjuangan kemenangan oleh masyarakat Senggaran Bengkalis terhadap serangan Portugis. Sehingga ditetapkan pada saat itu 30 Juli 1512. Jadi momen bersejarah itu yang dinilai, sehingga dari momen-momen yang banyak itu ada momen yang diakui pada saat itu, sehingga itu yang dipilih begitu. Pada saat ini ada dua Undang-Undang 19 dan Undang-Undang 61, namun para pendahulu kita melalui pembahasan di DPR, melalui masyarakat pada waktu itu, lebih mengedepankan dari aspek Undang-Undang 19 yang berlangsung 1957 itu tanggal 9 Agustus 1997 ketika momen Presiden Soekarno menandatangani undang-undang itu. Itu yang dijadikan momen. Barangkali mungkin Ayanda Dr. Haidir pada saat itu yang banyak mengerti dan memahami persoalan itu, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Masrul yang jelaskan tentang proses pembahasan undang-undang pembentukan Provinsi Riau, baik dalam kaitan undang-undang darurat atau undang-undang pembentukan provinsi tanggal 9 Agustus 1958 maupun terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022. Jadi tidak mempengaruhi tetap pada momen 9 Agustus. Momen 29 Agustus. Ya. Karena itulah momen yang sangat menentukan. Karena akhirnya segala jerih payah tidaklah sia-sia dalam sidang kabinet tanggal 7 Agustus 1957 malam itu, Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi disetujui oleh sidang pada tanggal 9 Agustus 1958. Inilah yang berdasarkan undang-undang darurat tadi itu. Ya, dasar ya. Hari yang bersejarah. Hari bersejarah ya. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum Pak Haidir, ini saya tanya ahli hukum tata negara dulu. Bagaimana urutan perundangan? Jadi undang-undang daruratnya gimana? Apakah masih tetap menjadi dasar hukum? Oh iya. Nah, gimana tuh? Kepada yang terhormat, jadi undang-undang darurat itu apa dan undang-undang yang tidak darurat itu apa? Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 50, undang-undang darurat itu semacam peraturan pemerintah dengan undang-undang. Jadi dalam istilah UDS 50 itu namanya undang-undang darurat. Jadi sepihak oleh presiden atau oleh pemerintah, waktu itu Sanusi dan Dinata, tapi yang menandatangani Presiden Soekarno bahwasanya disahkanlah perpu itu yang namanya undang-undang darurat. Jadi bukan undang-undang biasa itu. Jadi lalu tahun 58 barulah DPR hasil pemilu mengesahkan perpu. Jadi begitu. Jadi bukan dua undang-undang. Oleh karena itu undang-undang darurat inilah sebagai perpu. Kekuatan undang-undang darurat itu sama persis dengan undang-undang biasa. Punya akibat hukum sama. Cuma dia harus mendapatkan persetujuan DPR supaya berganti baju menjadi undang-undang biasa. Gitu. Jadi undang darurat itu ya undang-undang. Nah, cuma bajunya undang-undang darurat karena baru eksekutif saja yang memberikan mengesahkan. Nah, gitulah ceritanya. Nah, kemudian pada tadi disebutkan undang-undang tahun 2022 tadi, itu memang lihat ketentuan umum pasal 1-nya. Apa yang dimaksud dengan Provinsi Riau? Provinsi Riau adalah provinsi bala-bala yang ditegaskan oleh Undang-Undang tahun 57 itu. Jadi balik lagi dia, Undang-Undang tahun kemarin ini disahkan oleh Presiden Jokowi, merujuk balik pada ketentuan umum. Provinsi Riau itu
adalah provinsi yang bla 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 tahun 57 dan tahun 58. Oleh karena itu tidak ada interpretasi lain dan undang-undang tahun 22 ini yang kemarin disetujui itu tidak merubah apapun juga dari awal kelahiran keputusan berdirinya Provinsi Riau tahun 57 bukan 58. Nah ya, nah memang ada masalah, saya menerjemahkan begini karena pada pasal 789 kalau tidak salah, dengan disahkannya undang-undang ini, maka undang-undang tahun 57 itu dicabut. Oh, itu ya. Apa maknanya ini? Apakah mencabut tentang pembentukan Provinsi Riau itu? Nah, kalau cabut, itu luar biasa, aduh. Nah, oleh karena menurut hemat saya, yang dicabut itu apanya lebih dulu? Bisa jadi yang dicabut itu adalah beberapa hal yang sudah tak sesuai lagi, bukan eksistensi dari Provinsi Riau itu yang tahun 57. Yang kedua, sebetulnya secara prinsip, sebetulnya apalah perlunya Undang-Undang 22 ini, kira-kira begitu. Mengapa harus diperbaiki dasar hukum pembentukan Provinsi Riau itu? Sebetulnya walaupun berganti Undang-Undang dasarnya tak akan merubah apa-apa. Jadi ini ibaratnya DPR ini biar ada kerja lah dikit. Dia buat hak inisiatif, seolah-olah dia berinisiatif, kalau kita perbarui undang-undang itu. Kalau duduk banyak betul nanti undang-undang yang harus diperbarui ini, yang sebenarnya tak perlu. Kecuali ada pasal-pasal tersendiri yang perlu dimasukkan, apakah keistimewaan, apakah khusus, ataukah bagi hasil yang harus secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Kalau saya lihat sepintas, memang hanya disebutkan begini doang, bahwa karakteristik daripada Provinsi itu apa? Salah satunya adalah adat Melayu. Nah ini yang plusnya di situ. Ya, artinya apa? Kita bisa membuat lanjutan peraturan perundang-undangan yang berbasiskan pada adat dan budaya Melayu. Yang itu tidak ada pada pembentukannya. Itu yang kita ambil positif. Tetap artinya apa? Nanti tugas kita lah mendorong agar DPRD dan pemerintah membuat regulasi lebih lanjut. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi awal kita harus menafsirkan begitu. Kalau tidak, kita bubar terus nanti seolah tahun 22 inilah baru kita berdiri. Itu tak betul. Jadi secara penafsiran saya melihat demikian. Jadi bukan berarti vakum ya? Tidak vakum. Ada. Jadi bahkan pembentukan tahun 57 itu tetap menjadi dasar hukum ya? Tetap berubah itu. Cuma dalam perubahan undang-undang sekarang ini kan terjadi suatu pergeseran tanggal penetapan provinsi itu persoalan sekarang dalam konsideran itu. Ya, jadi bagaimana cara menafsirkannya? Ya. Memang terlalu banyak undang-undang yang mencabut undang-undang lama itu tapi tak cukup beres. Ada yang sudah dicabut tapi lupa untuk membentuk yang baru. Ini gimana ini? Jadi ada undang-undang ini ada dua materi yang dicabut itu semuanya. Tapi yang diatur cuma ini. Oleh undang-undang baru. Ini gimana ini? Ya. Maka Mahkamah Agung memberikan tafsiran begini. Yang dicabut adalah yang bisa dicabut. Yang tidak bisa dicabut karena tidak diatur balik, maka dia masih berlaku. Maka pasal-pasal ini yang tidak diatur balik dalam undang-undang baru tetap berlaku karena tidak diatur balik dalam undang-undang baru. Jadi masih banyak dalam pembentukan peraturan. Berarti undang-undang ini masih belum belum sempurna secara apa? Menurut saya ada hal-hal kelemahan-kelemahannya. Yang mau tak mau kita harus tafsirkan sedemikian rupa sehingga itulah ya. Baik Pak Husnu, ini komentar Pak Haider saya baca nih. Ini Pak Haider ini cukup apa betul nih? Jeli ya menanggapi soal ini. Pak Haider dalam cakaplah memberikan komentar. Mengatakan Undang-Undang Darurat Nomor 19
tahun 1957 diteken oleh Presiden Soekarno tanggal 9 Agustus. Betul. Tahun 1957. Hari itulah hari bersejarah sebagai hari lahir Provinsi Riau, sebagai tanggal terbentuknya Provinsi Riau. Itu kan. Dalam ini tidak ada dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 22 tak ada bunyi. Nah, oleh karena itu, kata Khaidir, Undang-Undang nomor 61 tahun 28 adalah undang-undang yang mengukuhkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1997. Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 itu memang diundangkan tanggal 31 Juli 1958. Ya, 1958 oleh Sekretariat Negara. Tapi itu kan proses legislasi saja. Hari lahir Provinsi Riau tetap saja tanggal 9 Agustus 1947. Tak bisa diubah, kata Khaidir. Oleh karena itu kita minta Pak Khaidir memberikan suatu komentar yang lebih konkret lagi. Silakan Pak Khaidir. Itu luar biasa. Memprovokasi kita. Itu luar biasa. Jadi, nah, betul Pak. Iya. Adinda. Mau ada peraturan daerah, mau tidak ada peraturan daerah, Riau sudah terlanjur lahir. Tanggal berapa? 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus. Mau ada peraturan daerah setelah itu, mau ada undang-undang setelah itu, tidak ada pengaruhnya. Iya. Sebetulnya, kisahnya di situ. Iya. Orang itu kita sudah terlanjur melahirkan. Ini sudah de facto ya. Sudah menjadi de facto kenyataan. Iya. Ibunda kita sudah terlanjur melahirkan kita tanggal 9 itu. Analoginya, samakah tanggal lahir kita dengan tanggal akte kelahiran kita? Saya sudah cek beberapa akte kelahiran di rumah saya, tidak sama. Tanggal kelahiran kita tidak sama dengan akte kelahiran, karena akte kelahiran dibuat beberapa hari kemudian. Tanggalnya ketika akte itu diteken oleh camat, diteken oleh Iya. pejabat, Oleh pejabat. wali kota atau bupati. Nah, yang mana mau dipakai? Apa tanggal ketika wali kota teken akte itu? Ya. Tentu tanggal kenyataan dia lahir. Iya kan? Yang dipakai itu tanggal dia lahir. Lahir. Hari dia lahir itu. Maka menurut hemat saya agak gegabah Undang-Undang nomor 19 tahun 2022 itu mencantumkan dalam salah satu klausulnya. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita mau cermat, di situ disebutkan mengacunya ke Undang-Undang nomor 61 tahun 58. Disebutkan kok di situ. Iya, betul. Mengacu kepada Undang-Undang nomor 61 tahun 58. Iya. Undang-Undang nomor 1 tahun 58 mengacu pada betul. Undang-Undang nomor 19 Tujuh. tahun 57. 57. Kembali lagi. Iya. Jadi yang saya lihat itu dalam pembahasan draft RUU yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 itu, dia melihat belakangnya ada satu langkah. Iya. Harusnya melihat dua langkah. Dua langkah. Dia tahun 57 Iya. juga. Iya. Undang-Undang darurat itu. Iya, iya. Kan tidak confuse. Confuse ya. Tidak confuse. Sekarang terserah kita mau yang mana kita manai. Iya. Apakah hari kelahiran kita itu ada tanggal? Tanggal ditetapkan undang-undang. Undang-undang itu. Ya tentu hari kelahiran kan itu. Yang secara resmi kan. Kalau sebetulnya Pak, Undang-Undang nomor 61 tahun 58 itu tanggalnya diteken oleh Presiden Soekarno. Iya. Tanggal 25 Juli. 2 Juli ya. Diundangkannya oleh apa udah Menteri Dalam Negeri dan Iya. Menteri Hukum itu tanggal 31. Nah, dalam undang-undang itu ada dua tanggal. Iya. Tanggal ketika Soekarno teken Undang-Undang nomor 61 tahun 58 itu. Tanggal ketika Diundangkan. tanggal 31. Iya, iya. Kan banyak kan yang Iya. bisa diinterpretasi macam-macam. Iya. Nah, kalau kita mencoba melihat daerah-daerah lain ya, Sumatera Barat yang lahirnya sama dengan Riau, Ya, sama. Jambi yang lahirnya sama dengan Riau, tanggal 9 Agustus Iya. tahun 57 itu melalui Undang-Undang nomor 19 Iya. tahun 57, Iya. kan kita letakkan waktu itu. Iya. Dibentuk 3 daerah Suatan Suasana Selatan kita. satu. Ya, itu merupakan pemekaran pengembang dari lagi.
apa provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Daerah Sumatera tingkat Tingkat 1 Sumatera Tengah yang Iya. bentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Iya. tahun 50 7. tahun 50 50 ya. itu diubah setelah Bung Karno teken Oh ya. Undang-Undang Nomor 19 Oh ya. tahun 57 itu Iya ya. diubah. Nah, tanggalnya sama, Tanggal sama. tanggal 9 Agustus. Oh. Tapi kenapa Sumbar Beda. tanggal 1 Oktober Oh, beda. tahun 45 Iya. tahun lahirnya? Ah. Kenapa Jambi menggunakan tanggal 6 Karena Januari tanggal lahirnya. tahun 57 sebagai hari lahirnya? Lahirnya. Iya kan? Oh. Kenapa? Karena mereka menyadari betul bahwa hari yang bersejarah itu adalah hari ketika sang ibunda melahirkan anaknya. Iya. Itu yang bersejarah itu. Iya, iya, iya. Makanya Sumbar nggak mau menggunakan tanggal Enggak, tanggal 9 Agustus sudah. Sedangkan undang-undang itu disesahkan sama-sama tanggal 9 sama-sama. Agustus. Jambi tidak. Jambi tidak. Ya kita dengan logika kita, Hmm. karena waktu itu melalui sidang-sidang yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, tanggal 9 itulah hari yang bersejarah. Betul ya. Yang waktu itu diiringi dengan Perjuangan. air mata Iya. dari para pejuang-pendiri. Kelima daripada perjuangan itu sendiri. Klimaks perjuangan seperti tadi Pak Iya. Iwan sampaikan. Ah. Klimaksnya adalah Tanggal 9 9 Agustus ya. tahun Iya. 27 itu klimaksnya. Iya. Betul. Maka kita menganggap itu hari yang paling bersejarah. Itu sejarah ya. Oh, oke, Pak. Ini luar biasa Pak Haidar ya. Ya, memang de jure-nya demikian. De jure-nya ya. Jadi saya tadi malam membaca Wan Khalid punya biografi ya. Ya. Jadi setelah dia menghadap Menteri Dalam Negeri dan mengatakan bahwa besok ditandatangani oleh Presiden, maka surat ditandatangani. Cuma kemudian Menteri Dalam Negeri mengatakan, hari ini jangan kau desak-desak aku lagi ya. Untuk apa? Untuk cepat-cepat menunjuk Pak Gubernurnya. Apa pasal? Kan dulu pembicaraannya apa pasal? Ya, karena Dewan Banteng masih Ya, terus. sudah masuk. Sudah Masuk. Sehingga tak bisa segera kita wujudkan Ya. siapa perangkat daerah awalnya. Iya. Jika ada kevakuman dari sejak de jure 9 Agustus sampai ditunjuknya pejabat gubernur lah misalnya. Iya. Inilah vakum inilah. Jadi kevakuman ini kalau seperti de jure de facto-nya ya ketika mulai adanya pemerintahan. Iya, betul. Ini tapi bagi saya de jure penting ya. 9 Agustus itulah yang kita jadikan pegangan. Iya, iya, iya. Sebab sama aja dengan Indonesia merdeka itu bila 17 Agustus Atau 18. atau 18. 18 Agustus ketika Ya. presiden ada. Ketika undang-undang. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar 45. Presiden baru ada. 19 Agustus belum ada. Belum ada. Baru 18 Agustus baru ditetapkan. Undang-undang dasar dan presiden. Ya, kira-kira begitulah. Wah. Ya. Kita memang tanggal 9 Agustus itu memang persiapan kita untuk menetapkan apa namanya itu pejabat presiden pesanan gubernur di Tanjung Pinang kan? Tanjung Pinang. Dan memang kalau kita lihat sejarah, memang tentang proses pembentukan Provinsi Riau ini memang terjadi pro dan kontra waktu itu kan. Apalagi masa itu kan masa yang sangat kritis Pak ya. Kan masa terjadinya konflik nasional kan antara tentara Banteng dengan tentara pusat. Di masa itu. Dan sempat waktu itu dari pihak Dewan Banteng juga akan segera juga membentuk Provinsi Riau itu kan. Rencananya gitu kan. Kan sempat membentuk apa dia sini? Gubernur Dewan Banteng. Tapi waktu itu kan tidak diterima oleh masyarakat Riau. Itu kan. Jadi tetap mengacu pada tanggal 9 Agustus itu. Oke. Kemudian Pak Haidar bagaimana selanjutnya Pak Haidar? Kalau kita ini menjadikan suatu ketetapan, jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 22 itu jadi dasar hukum boleh, tapi penetapan tanggal lahir, tanggal ulang tahun Provinsi Riau tetap kita mengacu tanggal 9 Agustus. Iya. Tentu begitu kan? Menurut saya juga begitu. Iya. Ya, artinya tidak perlu juga terlalu Dipersoalkan ya. Yang penting substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 itu seperti tadi Pro Iya. sampaikan, Iya. ada keistimewaan Iya. yang dikasih Iya. secara eksplisit Iya. dicantumkan tentang budaya Melayu. Iya. Ya itu yang harus Bisa aja ya. yang kita apakan. Sedangkan tanggal lahir
Masalah. Makanya hari jadi nih kan. Ya, ya. Yang kita maksud hari jadi itu apa? Iya. Hari lahirnya Provinsi Riau kan itu. Oke Pak ya. Kemudian apa harapan Bapak Khaidir Pak ke depan dengan adanya undang-undang ini, kemudian tetap kita mengacu pada tanggal 9 Agustus merupakan ulang tahun. Bagaimana memperkuatkan, apalagi undang-undang itu kan menyangkut masalah ada suatu keistimewaan kita menekankan Riau sebagai daerah Melayu itu Pak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak? Ya, ke depan saya kira melalui peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap kita cukup dengan mengakui bahwa tanggal hari lahir kita itu adalah 9 Agustus. Dan yang penting lagi adalah kita maknai setiap Tahun. Jadi kita maknai dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita memaknai hari jadi kita itu. Dan intinya adalah tentunya kesejahteraan yang lebih baik ke depan ya. Pak Usnul gimana? Ya, jadi starting point-nya itu kita manfaatkan apa yang lebih dari Undang-Undang tahun 2002 ini. Ya. Yaitu tadi masalah adat budaya Melayu. Ya. Nah, di sana tadi ada masalah sumber daya alam dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita isi dalam rangka itu? Apakah dalam bidang kebudayaan? Apakah dalam bidang sumber daya manusia? Ataukah dalam bidang lainnya? Nah, ini menurut saya ini perlu juga kita kembali memfokuskan pada aspek-aspek yang demikian itu. Mana yang belum sampai ke tujuannya. Jika nanti pada 100 tahun Provinsi Riau, insya Allah kita sudah melihat Riau yang lain, yang berbeda, yang lebih bagus daripada kalau sekarang baru 65 tahun misalnya, maka 100 tahun lagi 35 tahun lagi. 35 tahun lagi? Ya, kita tak ada lagi ya kan? Ya. Kita ada di atas. Jadi apa yang bisa kita sumbangkan kepada generasi sekarang ini untuk menuju Riau yang ideal? Iya. Nah, itulah dia. Menurut saya ada 3. Di samping kebudayaan, perekonomian. Perekonomian perlu supaya kita tidak hidup terbang camping. Sehingga kita berdiri tegak sama tinggi dengan provinsi lainnya, etnis lainnya dan sebagainya. Dan selanjutnya tentu saja pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang kalau bisa jadi pemerintahan teladan lah. Iya. Baik Pak Usnul dan Pak Khaidir yang sudah panjang lebar membahas tentang dasar hukum pembentukan Provinsi Riau, baik ditinjau dari segi Undang-Undang nomor nomor 19 tahun 1957 maupun ditinjau dari segi undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR RI Undang-Undang nomor 19 tahun 2022. Pokoknya bagi kita tetap mengacu kepada dasar penetapan Provinsi Riau itu pada tanggal 9 Agustus 1958 ya. Jadi untuk itu mari kita semangatkan hari ulang tahun Provinsi Riau setiap tahun dan kita satukan masyarakat Riau untuk memajukan Riau lebih bermartabat, bermarwah dan tetap pada nilai-nilai budaya Melayu kita yang harus kita tingkatkan ke depan. Insya Allah Riau akan maju dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Khaidir dan Pak Usnul dan begitu juga Pak Mesrul yang tadi sudah duluan keluar. Dan sekali lagi jangan lupa share, subscribe dan tetap Riau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.